Upaya pemerintah untuk menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai opsi venue Piala Dunia U17 terus dilakukan. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut perbaikan JIS harus diselesaikan secepatnya. Targetnya renovasi akan selesai dalam waktu 3 bulan. Perbaikan diantaranya yaitu penambahan akses masuk dan penggantian rumput agar JIS sesuai dengan standar FIFA. Ya, secepatnya kan 3 bulan ke depan ada pertandingan U17. Ya. Hari ini akan Kan Bina Marga udah jalan. Kalau kami Bina Marga sudah mulai sejak kita mulai persiapan dulu Pak sekarang. ya, kan sejak sebulan yang lalu kita sudah ya. Bina Marga kita sudah mulai. Udah selesai Pak. Akses masuk itu akan diambil DKI atau Pemda sih Pak? Apanya? Ambil apanya? Tambahan akses masuk. Iya. Iya ditambah. Dari Pak Panggung. Sementara itu, terkait perbaikan yang dilakukan JIS, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menyebut pemerintah tidak perlu memaksakan agar JIS masuk opsi venue Piala Dunia U17. Menurut Anton, perbaikan JIS dalam waktu singkat hanya buang energi. Dan kalau JIS mau diajukan ya monggo saja, tapi apa kita ini nggak buang-buang energi gitu ya untuk itu. Kalau JIS dipersiapkan untuk 1 tahun ke depan, kita akan gelar gitu ya. apa gitu, oke lah. Jadi tidak ada sepertinya seolah-olah kenapa sih harus di JIS gitu loh. Padahal juga saya sekali lagi bilang FIFA itu tidak mensyaratkan bahwa U17 itu harus ada pertandingan di Jakarta, nggak ada syarat itu gitu loh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait perbaikan Jakarta International Stadium untuk dijadikan venue Piala Dunia U17. Erick mengatakan tak hanya JIS, ada sejumlah stadion lain yang diperbaiki untuk diajukan sebagai venue Piala Dunia U17 yang nantinya akan dinilai oleh FIFA. Kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Gitu. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Ini bukan salah-salahan. Kita mau supaya ini lolos. Melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong. Ada 6-8 lapangan. Itu pun saya nggak mau bilang sama media yang mana, nanti kontroversi. Oh, belain ini ya, belain. Salah lagi. Ini punya klub ini ya, salah lagi. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah meninjau Jakarta International Stadium atau JIS. Peninjauan fokus pada sejumlah hal yang harus direnovasi untuk kesiapan Piala Dunia U17. Selain rumput, akses masuk ke stadion hingga sarana transportasi juga segera dibenahi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, Piala Dunia U17 akan segera digelar November mendatang di Indonesia. Artinya tinggal 4 bulan lagi. Nah, kemudian kalau bisa kita sebut polemik begitu, atau yang terus mengemuka dibicarakan oleh publik mengenai salah satu venue-nya yang masih terus bergulir, di mana Piala Dunia U17 akan berlangsung atau stadion-stadionnya mana saja yang akan diusulkan ke FIFA. Salah satunya di kota Jakarta ada Jakarta International Stadium atau JIS, menjadi salah satu venue yang akan diajukan untuk menjadi salah satu stadion Piala Dunia U17. Lantas JIS yang hingga saat ini dinilai belum memenuhi standar FIFA, diupayakan untuk berbenah selama beberapa waktu cepat ke depan. Dan apakah renovasi ini diperlukan? Mengapa stadion selain JIS tidak menjadi kemudian prioritas untuk disiapkan? Kita akan bahas. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota Eksekutif Komite atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, serta pengamat sepak bola nasional, pemerhati sepak bola lah pagi hari ini, Bung Muhammad Kusnaini. Bung Kus dan juga Bang Arya, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi juga. Ya, Bang Arya, terima kasih ya waktunya untuk Kompas TV. Nggak apa-apa ya, terus menjelaskan kepada publik. Emang kalau sepak bola ini masih jadi olahraga yang diminati di Indonesia nomor 1 begini gitu. Untung ada Bang Arya nih di PSSI yang mau terus menjelaskan. Saya mau langsung ke titik ke Pak Ketum
Pak Eto yang mengatakan ini niat baiknya adalah kepingin JIS jadi salah satu yang bisa diajukan ke FIFA dan mudah-mudahan lolos dari kualifikasi technical delegates nanti dari FIFA yang hadir untuk Piala Dunia U17. Jelasin soal itu, Bung Arya, karena kan banyak juga teman-teman yang mengamati JIS nggak usah terlalu dipaksakan begitu. Nah, kenapa PSSI ingin JIS ini menjadi salah satu venue-nya? Ya, begini ya. Kita itu menangani stadion bukan cuma JIS. Iya. Banyak stadion udah kita tangani. Untuk persiapan kemarin untuk Piala Dunia pun yang nangani kebetulan kita juga pas di awal-awal masuk di PSSI langsung Pak Ketum itu nge-push dan ngejar semua supaya cepat selesai itu. Jadi kita tidak ada yang nggak ditangani stadion di Indonesia yang saat ini yang memang kita ajukan untuk namanya event resmi, itu satu. Iya. Yang kedua bahwa kan kemarin supaya kita punya alternatif gitu. Ini ada 6 stadion, bahkan GBK sekalipun kita renov gitu. Iya. Ini kenapa ada stadion mau kita renov, niatnya baik, supaya selesai, supaya beres, tapi diributin. Seakan-akan ini stadion nggak boleh sempurna banget, nggak boleh diganggu sedikit pun. Seakan-akan tangganya aja nggak boleh diganggu gitu. Ini kan udah, ini kita, apa namanya, jadi bingung gitu. Bayangin GBK itu yang udah kalibernya keren aja kita renovasi gitu. Itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa ini kan U17 sedikit ya penontonnya, bisa, betul, sepakat. Tapi kita pingin, ini kan selama ini kita tahu loh, JIS ini kan selalu kontroversi ya, selalu diomongin kontroversi ini akibat, tapi kontroversi terus, solusinya nggak ada juga. Kami ketika melihat, kita langsung tangani. Kenapa? Karena kita pingin JIS dipakai sampai seterusnya. Iya. Ya kan, kita pengen pakai seterusnya. Saya kasih contoh. U20 sebenarnya tidak juga perlu sampai sehebat seperti waktu kita waktu misalnya untuk Piala Dunia senior gitu lah, misalnya, betul. Tapi kayak GBT, ketika kita perbaiki dan bagus, ketika Pildun nggak jadi, itu kita pakai lagi untuk kemarin tanding Palestina lawan Indonesia. 35.000 penuh full dan bagus. Gitu loh. Full dan bagus. Artinya memang kita pingin JIS ini kita pakai seterusnya. Tidak pakai aja gitu. Dan kita pingin makin banyak stadion di Indonesia yang memenuhi standar FIFA, ya makin bagus buat Indonesia. Di PSSI kan, itu, bagi PSSI, kami makin bahagia dong kalau makin banyak lapangan bola yang bisa kita pakai untuk stadion internasional. Misalnya, kita bikin FMD nanti. Kita pingin penonton banyak. Udah, September kan FMD nih. Ya. Kemudian, dipakai lagi nanti nih. JIS GBK, masa kita harus pindah lagi kemana misalnya gitu, kalau besar ya. Dan kita pingin ada pilihan kita nih, ada JIS lagi kita pakai, kan asik Bang, Mas. Asik kita ke depan ada apapun kita bisa dua alternatif, namanya pembeli lebih senang kalau ada dua penyalur daripada satu penyalur, kita susah gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi niat kita Pak Erick itu niatnya baik. Iya. Kalau tadi cuma bilang bahwa JIS sudah standar, kita nggak pakai, udah, itu pasti kontroversinya hanya gitu terus menerus. Ini enggak. Iya. Kita mengerti dan harus kita dukung sebetulnya standpoint bahwa makin banyak stadion yang bagus, layak digunakan, makin banyak kemungkinan pertandingan internasional hadir. Nah, kalau berdasarkan ini kan sekarang mau direnovasi beberapa hal berkaitan dengan akan ada kunjungan tim teknis dari FIFA. Nah, renovasi yang dilakukan ini berdasarkan apa, Bang Arya? Apakah karena peninjauan Piala Dunia oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 yang lalu, kemudian perbaikan di JIS maksud saya ya, renovasi di JIS, Bang Arya? Jadi gini, ini kan yang datang kemarin juga adalah orang-orang yang juga melakukan renovasi terhadap 6 stadion kita, sehingga layak FIFA, standar FIFA.
dan lolos. Jadi ini orang-orang yang udah bekerja menangani itu, bukanlah orang ada yang makan vendor lah ini. Dia semua orang ini adalah orang yang ditunjuk FIFA loh. Kemarin di bagian orang Indonesianya yang mendampingi PUPR misalnya. Makanya kemarin rumputnya dilihatnya, oh ini ada masalah rumputnya bla bla bla. Ini kan banyak yang nggak tahu. Ini Stadion JIS ini itu di atas memang rumputnya nggak ada yang pernah menyalahkan rumputnya. Jenis rumputnya nggak pernah ada salahkan. Cuma ketika mulai ditanam sampai di perawatan ternyata si ahli ini mengatakan itu kan dia stadionnya begini tuh, buka tutup harusnya. Ternyata dia cuma seperti ini. Yang kena matahari itu kan rumput dan itu kan makhluk hidup. Dia bagus hidupnya. Sementara yang pinggir-pinggir nggak bagus. Akibatnya akarnya nggak sampai ke bawah. Nah itu di pinggir-pinggir bang. Kalau abang lihat di situ, kalau kita mau ke lapangan tuh gulma-gulma tuh muncul itu. Ada gulma-gulmanya dan tipis itu. Nah dia tunjukkan juga. Ada yang mengatakan kok di pinggir lapangan diceknya. Kita cek pinggir lapangan, kita cek juga di tengah lapangan. Cuma yang difoto kebetulan di pinggir lapangan. Karena mau dibuka karpetnya. Dia tunjukin ini loh karpetnya gitu. Karena kan yang dibuka, di tengah-tengah kita robek karpetnya ini kan enggak. Tapi yang di tengah itu dicek juga. Itu. Nah itu satu. Yang kedua, akses. Kita ini bagus kok. Aksesnya terlihat kemarin kan penumpukan tuh kan dan sebagainya. Banyak usulan. Bahkan kita ajak Jackmania. Jackmania itu sampai ngusulkan. Kami itu parkir di Ancol. Jalannya jauh, harus muter jauh nih, balik. Bisa nggak dibikin JPO langsung? Wah langsung Pak Bas sama Pak Erik langsung terima. Kita bikin JPO, baru lihat-lihatan. Yang bayar siapa? Akhirnya Pak Basuki mau bayar gitu loh. Jadi sampai kita akan bikin 4-5 akses baru untuk JIS ini. Jadi makin bagus ya. Itu yang dikhawatirkan gitu loh. Dimengerti. Jadi beberapa hal agak lebih spesifik nih dari Bang Arya ya. Rumput di dalam sebuah stadion, koreksi saya Bungkus dan juga Bang Arya. Kita ngelihat akses masuk, kursi sudah one seat one number. Tapi FIFA tuh biasanya ngelihat the main attraction-nya itu kan rumputnya. Nah itu memang ini nggak usah nunggu yang kita datang, harus segera diperbaiki lah, itu kira-kira ya. Itu kan kemarin bang ada teman kita dari Jackmania, seniornya Jackmania, Mas Ferry, itu tunjukkan bagaimana mereka ada video, dia yang videoin langsung ketika Persija lawan Cetburi itu. Pada waktu itu dulu. Kasian banget penontonnya, hampir bilang wah ini bisa bahaya kalau gini, sampai dia bilang, dan kalau kita lihat videonya itu bisa kelihatan bahwa kalau ada orang ada apa-apa di dalam, ambulans mau keluar nggak bisa. Nah itu contoh, tapi kan artinya ini fakta yang ada. Dan satu hal mas, ini yang nonton bola beda sama nonton musik. Kalau nonton musik dia keluar senyum-senyum. Kalau nonton bola, kalau kalah. Dengan pengalaman-pengalaman ini semuanya kemudian masukan-masukan didengarkan bahkan dari supporter, dari teman-teman Persija dan lain-lain. Ini menjadi masukan. Bungkus. Nah ini baru pertama kali kami tanya, pernah nggak diajak untuk merenov untuk proses-proses itu? Enggak. Jadi saya nggak tahu lah. Tapi mengatakan kami kemarin ajak Jackmania karena mereka lah yang tiap hari akan duduk di situ, menonton di sana. Terbayang Bang Arya. Bungkus, nah ini Anda punya komentar bahwa sekarang kita udah makin jelas nih bahwa dari sekian banyak stadion, saya menduga nih kan PSSI, nanti saya dikonfirmasi lagi sama Bang Arya, stadion yang kemarin Piala Dunia U20 di beberapa kota pasti akan diajukan lagi, plus JIS. Kalau kemarin nambah GBK kan pasti udah nggak bisa. Nah JIS ini akan dimajukan juga. Bungkus, nah ini komentar Anda bahwa PSSI ingin banyak stadion yang juga punya standar baiklah dari FIFA. Mumpung mereka lagi mau datang kan, punya event begitu kan, bagus juga kita dievaluasi. Bungkus? Terima kasih. Jadi harus di-clearkan dulu bahwa untuk Piala Dunia U17 ini sebetulnya terlepas dari renovasi JIS, kita sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U17. Karena Piala Dunia U17 terakhir di Brasil itu juga cuma pakai 4 stadion. Kita sudah punya 6 yang dinyatakan memenuhi kriteria.
Jadi tanpa JIS pun sudah aman. Oke. Bahkan kalau kita ingat Piala Dunia U17 terakhir untuk wanita itu tahun 2022 di India itu cuma pakai 3 stadion. Jadi artinya dengan 6 stadion yang sudah dinyatakan layak, kalaupun GBK dipakai konser Coldplay, kita masih punya 5 kok yang. Jadi pengalaman saya sebagai penyelenggara kompetisi, 24 tim itu 4 stadion udah cukup. Bahkan FIFA kemarin Piala Dunia U17 wanita cuma 3 stadion. Nah, kalau memang JIS ingin dimanfaatkan untuk Piala Dunia U17, itu lebih baik lagi. Karena kita sudah membangun stadion ini dengan angka yang cukup tinggi di atas 4 triliun, tentu harus bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, untuk kepentingan olahraga Indonesia. Nah, kalau ada kekurangan tentu harus kita perbaiki. Itu saya pikir filosofinya itu dulu. Nah, mungkin yang agak kurang tepat disampaikan kepada publik adalah beberapa pernyataan yang menganggap seolah-olah JIS ini tidak memenuhi standar, JIS ini tidak memenuhi kriteria. Itu saya pikir yang harus diluruskan. Karena pada dasarnya pengertian soal tidak memenuhi standar itu membuat asumsi publik kemudian jadi berbelok kemana-mana. Nah, contohnya soal rumput ya, dengan hanya melihat rumput terus mengatakan tidak standar itu membuat publik jadi bertanya-tanya. Karena kriteria mengukur layak tidaknya rumput itu kan ada caranya. Misalnya pantulan bolanya harus antara 50 sampai 100 cm, idealnya di 60 sampai 85, menggelindingnya harus 6 meter sudah bola memantul, kemudian ketinggian rumputnya harus 2 sampai 2,5 cm. Rumput sepak bola itu beda dengan rumput halaman rumah. Rumput halaman rumah makin tebal makin cantik gitu ya. Tapi kalau rumput lapangan bola itu makin tebal makin menyulitkan aliran bola. Jadi karena itu yang menyatakan soal layak tidaknya, kalau bisa jangan orang di luar FIFA gitu loh. Kalau orang FIFA yang menyatakan, semua publik akan percaya karena itu kompetensinya dia. Jadi bilang aja rumputnya akan kita perbaiki. Karena rumput itu sekali ditanam bukan berarti seumur-umur nggak akan diganti. Liga Inggris tiap tahun rumput itu diganti. Karena cuacanya lebih ekstrim di sana kan. Kita cuacanya tidak ekstrim. Sehingga kalau ditanam bisalah sampai 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau mau diganti tiap tahun, ya lebih baik sebetulnya. Cuma jangan dibilang rumputnya tidak standar. Itu yang menciptakan bias di benak publik gitu ya. Rumputnya diganti itu lebih baik menurut saya ya. Karena kita mau hajatan event besar. Dan mumpung negara lagi punya komitmen nih untuk memperbaiki stadion. Nah, kalau soal akses masuk segala macam, apa yang dikatakan Bang Arya benar. Saya ini saksi ketika Pak Sandiaga Uno pertama kali presentasi mengenai JIS ini kepada publik di Balai Kota. Saya saksinya. Waktu itu namanya masih BMW International Stadium. Jadi memang Pak Sandi masih wagub waktu itu DKI ya. Masih wagub. Jadi waktu itu stadion BMW atau JIS ini memang dirancang sebagai stadion dengan pendekatan stadion modern. Makanya akses parkirnya nggak banyak. Yang diperkuat akses transportasi publik. Nah, supaya akses transportasi publik itu bagus, makanya pintu keluarnya, akses keluarnya banyak. Di utara ada KRL yang nanti terhubung dengan rel. Itu kan sebelahnya utara ada rel kereta itu. Betul. Di barat akses nanti ada BRT, Bus Rapid Transit. Di timur nanti ada LRT. Itu semua sebetulnya bagus, menunjukkan keinginan kita menjadikan JIS ini stadion modern. Masalahnya yang ada sekarang baru satu akses di sisi barat. Timur belum, utara belum, selatan belum. Sehingga ketika keluar penonton, semuanya bertumpuk di sisi barat. Ya harus dibenahi, harus diperbaiki. Nah, memang itu menurut saya membutuhkan kerjasama lintas sektor. Karena yang punya akses terhadap BRT itu kan bukan PT Jakarta Propertindo. Itu harus urusannya Dinas Perhubungan. Yang punya LRT itu juga bukan pengelola JIS. Yang punya KRL bukan pengelola JIS. Disinilah pentingnya kerjasama lintas sektor. Turunnya Pak Erik bersama Pak Basuki itu akan membuat kerjasama lintas sektor lebih baik. Setuju. Jadi udahlah nggak usah berdebat soal layak tidaknya, standar tidaknya. Rencana awalnya diwujudkan dulu, baru kita bisa melihat JIS itu akan berperan, berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kalau soal rumput tadi sudah cukup gamblang, sebetulnya bukan tidak memenuhi standar, tetapi ada pergantian yang memang dibutuhkan. Rumput di sebuah stadion wajar jika diganti, apalagi di JIS yang belum pernah digunakan dan ada soal matahari dan lain-lain tadi dijelaskan Bang Arya. Soal akses nih, nanti seperti apa? Kan harus dipresentasikan juga dengan baik
mengenai JIS ya. Kalau kita berharap sama-sama JIS menjadi salah satu venue yang bisa diloloskan nanti untuk Piala Dunia U17. Bang Rian nanti akan menjelaskan. Mungkin ini momentumnya kan. Sekalian aja sekarang mumpung semua lagi fokus ke sini, yang akses-akses yang belum terbuka ini mungkin jadi terbuka. Nah, penjelasannya setelah jeda. Tetap bersama kami. Nggak enak.